Halo guys, welcome back to my channel Izamail Studio. Ya, pada konten kali ini saya akan bahas tentang resume bulan ketiga saya di Pondok IT ya. Di sini saya mempelajari konten kreator. Nah, ini adalah materi terakhir yang saya pelajari di Pondok IT ini ya, pada masa skill. Kita lanjut ke slide pertama. Nah, di sini ada beberapa yang udah kita pelajari ya. Pertama ada pengertian, lalu ada keuntungan dari konten kreator itu, dan terus ada pengertian niche dan hook, lalu ada call of action ya, atau biasa disingkat CTA ya, CTA, ada CapCut, ada cara ngeprompt ChatGPT dan AI lainnya. Nah, ini biasanya kita pakai buat bikin sebuah konten gitu. Nah, ini yang kita pelajari untuk bisa membuat sebuah konten. Nah, pengertian singkat dari konten kreator itu sendiri adalah seseorang yang menciptakan dan membagikan konten dalam berbagai bentuk, seperti bisa tulisan, artikel blog itu, terus visual, foto, video, grafis ya, dan lain-lain, dan audio, bisa podcast, bisa musik, dan lain-lain. Itu pengertian singkat dari konten kreator, yaitu adalah individu yang menciptakan dan membagikan konten dalam berbagai bentuk. Ya, kita lanjut. Keuntungan ya. Keuntungan menjadi konten kreator sendiri itu ada, pertama, pendapatan ya, dapat menghasilkan uang melalui iklan, sponsor, dan penjualan produk. Nah, itu kalau misalkan iklan, kita bisa dapat uang dari iklan itu ya. Bisa juga kita sponsori atau kita jual produk. Nah, produk itu bisa laku karena konten kita. Nah, kita ini ladang cuan kita di sini. Terus yang kedua ada kebebasan ya, dapat bekerja secara independen dan fleksibel. Jadi ini kerjanya, kalau konten kreator tuh freelancer ya. Mau konten bisa dapat duit, kalau nggak ngonten ya video lama yang ada itu bisa juga masih ngalir kan, masih FYP atau masih orang yang tertarik, kita taruh produk di situ, banyak orang yang lirik, banyak orang yang beli, nah uang bisa ngalir dari situ. Terus yang ketiga kreativitas ya, dapat mengekspresikan diri dan kreativitas melalui konten ya, ini melatih kreativitas juga. Terus pengaruh, dapat mengaruhi dan membangun komunitas melalui konten. Terus yang terakhir ada pengembangan diri, dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui proses pembuatan konten. Ya, ini bisa buat improve diri sendiri. Misalkan ATM itu kan, seseorang kalau bikin konten itu rata-rata ATM ya, kita amati konten seseorang, kita bagus gitu, kita tertarik, terus kita tiru. Nah, habis kita tiru, kita modifikasi pakai versi kita sendiri, pakai bahasa kita sendiri untuk menjelaskan. Nah, dengan menjadi konten kreator, kamu bisa membangun karir yang fleksibel dan kreatif, serta memiliki potensi untuk mendapatkan pendapatan yang signifikan. Nah, kalau misalkan konten kreator ini di awal emang agak susah, jadi harus harus step by step gitu, nggak bisa langsung. Nah, itu harus ada prosesnya lama, tapi sekalinya udah berhasil, untungnya nggak main-main besarnya, insyaallah. Oke, ini ada pengertian niche ya. Niche atau adalah area spesifik atau topik tertentu yang menjadi fokus utama dalam pembuatan konten. Contohnya hobi tertentu, misalkan fotografi ya. Berarti kontennya khusus fotografi semua, foto-foto gitu, atau cara foto atau tutorial caranya memfoto gitu. Terus yang kedua memasak, misalkan bahan-bahan apa aja yang mau dibeli, masakan apa atau racikan baru apa yang bikin masakan beda. Nah, banyak lain konten-konten kayak gitu tuh. Terus yang kedua ada industri tertentu, misalkan teknologi atau fashion. Nah, ini biasanya konten tentang bahas teknologi apa yang baru. Nah, kalau fashion ini lagi tren apa sih, yang fashion apa yang lagi tren gitu. Ini kayak ibarat mereview gitu. Terus ada kelompok target tertentu ya, misalkan anak-anak. Kalau anak-anak bisa targetnya yang dijual ke anak-anak tuh mainan, rata-rata ya mainan.
yang bikin tertarik anak-anak. Kalau orang dewasa ini rata-rata barang kebutuhan ya, kebutuhan sehari-hari. Bisa kita kontenin, nanti mereka melihat terus tertarik, bisa ya bisa itu kita dapat penghasilan dari situ. Atau bikin orang terhibur juga bisa. Anak-anak nih kita bikin konten game, misalkan kita nge-live atau memainkan sebuah game, anak-anak tertarik nonton, dipantengin terus. Bahkan bisa jadi anak-anak yang sekarang kan gif gitu kalau misalkan di TikTok. Nah, kita dapat keuntungan dari situ. Oke, lanjut. Ada hook. Hook adalah kalimat atau frase yang menarik perhatian audiens dan membuat mereka ingin tahu lebih lanjut tentang konten yang disajikan. Nah, ini adalah hook, kayak berat pancingan ya. Pancingan di awal video biar si penonton ini betah nonton sampai akhir, penasaran gitu, dibuat penasaran. Nah, hook digunakan untuk menarik perhatian audiens, meningkatkan minat audiens ya, meningkatkan minat buat nonton sampai akhir gitu. Membuat audiens ingin tahu lebih lanjut. Nah, itu fungsi ya, ini kegunaan hook ya. Contoh hook. Tahukah kamu bahwa ada bla 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 bla. Nah, itu orang pasti langsung fokus ke apa itu. Nah, terus yang kedua ada rahasia yang nggak banyak orang tahu. Itu kayak gini, bla 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 bla. Nah, situ orang langsung fokus karena rahasia, karena terpaku nggak banyak orang tahu gitu. Itu salah satu pancingan lumayan juga. Terus cara mudah untuk misalkan memperbaiki keran, yaitu dengan cara bla 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 bla. Nah, itu dijelasin. Nah, orang yang lagi orang kalau misalkan ada masalah keran bocor otomatis atau keran rusak, otomatis bakal nonton sampai akhir. Dengan menggunakan hook yang efektif, konten kreator dapat meningkatkan engagement dan membuat audiens lebih terlibat dengan konten yang disajikan. Ya. Jadi ini hook ini penting banget di awal video biar video kamu ketonton habis, terus ada orang ngambil manfaat dari video itu. Lanjut. CTA atau Call to Action ya. CTA adalah instruksi yang jelas dan langsung untuk audiens melakukan tindakan tertentu. Biasanya CTA ini digunakan untuk meningkatkan konversi, meningkatkan engagement, dan meningkatkan penjualan, lalu meningkatkan interaksi. Gimana contoh CTA itu sendiri? Contohnya adalah daftar sekarang ya. Klik link di bawah ini atau beli sekarang, keburu stoknya habis gitu. Limited edition. Nah, itu membuat orang berpikir dua kali. Kalau misalkan nggak dibeli sekarang nanti rugi, harganya bakal naik lagi. Atau apa? Subscribe sekarang untuk konten selanjutnya gitu. Nah, kalau misalkan kita scroll gitu kan, pasti kadang hilang gitu konten-konten yang yang kita minati. Nah, itu makanya ada call to action ya, untuk mensubscribe itu biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita tinggalin bakal ada notif gitu. Nah, terus nambah subscriber juga bisa jadi. Dengan menggunakan CTA yang efektif, konten kreator dapat memotivasi audiens untuk melakukan tindakan yang diinginkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut. Di sini pembahasannya udah masuk ke CapCut ya. CapCut itu adalah salah satu aplikasi editing yang kita pelajari di sini ya. Aplikasi editing kita di sini cuma belajar CapCut emang. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Play Store, App Store, atau kalau di PC Microsoft Store nih ada yang logonya kayak gini. Nah, tampilan awal CapCut beda ya, PC laptop, komputer, PC lah, kita sebut aja PC, sama smartphone ini beda. Kalau di PC dia lebih lebar, kalau di smartphone lebih ringkas gitu. Nah, kurang lebih beginilah tampilan dari perbedaan dari kedua tampilan CapCut. Lanjut. Nah, tools di CapCut ini ya sebenarnya sama, cuman beda posisi doang ya. Ada tombol buat play, ada ini edit,
audio, teks, overlay, efek, bingkai gitu, filter, sesuaikan. Lalu ada stiker, ada ini kanvas, ada pilih resolusi buat ekspor, sama ada tambah tambah footage ya. Kalau di komputer juga sama, posisinya kayak gini. Nah, di sini di atas tuh di pojokan, perhatikan yang di laptop, yang di komputer ini, yang di PC ya, di pojok kiri atas, di pojok kanan atas. Nah itu kurang lebih sama kayak gini. Nah kayak gini tampilannya. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, proses render di CapCut ya, itu tadi kalau di HP itu dipencet tuh bagian 720 p-nya ini. Nah, nanti muncul berbagai resolusi yang bakal kita ekspor itu, bebas mau resolusi berapa gitu, bisa 1080 2K atau 4K gitu kan, kalau HP-nya memadai. Nah, di PC juga sama, tapi bedanya dia pakai modelan disk kayak gini ya. Kalau yang HP kan model geser, kalau ini model pencet, nanti ada pilihannya sendiri. Jadi lebih simple yang HP, lebih kompleks yang PC. Oke, kita lanjut aja. Kurang lebih gitu. Kita masuk ke ChatGPT ya. Seperti yang kita tahu, ChatGPT adalah chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI, menggunakan teknologi AI untuk memahami dan merespon percakapan manusia. ChatGPT dapat menjawab pertanyaan, memberikan informasi, membuat teks, dan berbicara dengan pengguna. Dengan kemampuan ini, ChatGPT dapat membantu pengguna dalam berbagai cara. Nah, itulah ChatGPT ya. AI serbaguna. Nah, ini caranya prompt ChatGPT tadi ya. Cara prompt ChatGPT dengan efektif. Yang pertama, itu adalah jelaskan tujuan, berikan konteks dan tujuan pertanyaan. Terus harus spesifik ya, buat pertanyaan yang jelas dan spesifik. Jadi kalau misalkan nggak spesifik, itu hasilnya bakal lain, jadi nggak sesuai yang diinginkan. Terus yang ketiga, ada gunakan bahasa sederhana, hindari jargon yang tidak perlu. Jadi langsung to the point, poin-poin penting yang bakal kita masukkan atau yang bakal kita cari, itu yang ditulis poin-poin penting dan spesifik. Nah, terus berikan contoh ya, ini buat kayak ngasih referensi gitu. Oh, berarti contohnya gini, nanti kalau misalkan contohnya nggak jelas gitu, nanti konteksnya bakal beda hasilnya. Nah, yang terakhir, tentukan format. Tentukan format output yang diinginkan. Oke, kita langsung masuk aja ke rumusnya ya. Di sini ada kasih rumus 2. Yang pertama, nah ini dia rumus prompt ya. Pertama, masukkan perintah, siapa yang jadi fokus, topik atau tujuan, gaya atau tone, format output. Nah, ini format output. Nah, ini ada 2. Kalau di sini aku pakai contoh yang pertama aja. Kita masuk ke contoh langsung. Contoh prompt. Kita pakai rumus yang pertama. Contohnya kayak gini. Buatkan saya ide konten TikTok. Kita masuk ke perintah ya. Buatkan saya ide konten TikTok. Terus siapa yang akan jadi fokus? Akan jadi fokus yaitu untuk konten kreator muslim. Harusnya 20-an ya. Untuk konten kreator muslim yang usianya 20-an. Itu tujuan atau jadi fokusnya. Terus topik atau tujuannya yaitu yang membahas self development dan produktivitas ya. Ini tujuan. Lalu selanjutnya ada gaya atau tone ya. Gayanya. Gaya penyampaiannya harus ramah, relatable ya, relate, dan tidak menggurui. Nah, itu adalah gaya atau tone ya. Terus yang terakhir nih ada format output. Nah, di format output ini perintahnya itu sertakan 3 ide konten beserta judul nih, dan judul, caption, dan CTA. Ini apa aja yang ada di dalam promptnya itu ya, kurang lebih seperti itu caranya. Hasilnya bisa dicoba sendiri ya. Lalu kita lanjut ke AI selanjutnya.
Oke, di sini ada AI lainnya. Ada beberapa AI yang biasa kita gunakan untuk membuat konten edukasi dan cerita gambar. Di antaranya itu Gemini AI, Leonardo AI, dan TTS Maker. Ya, gitu. Gemini AI ini cocok digunakan untuk membuat ilustrasi cerita dengan jumlah yang banyak, karena di Gemini AI ini kita dikasih poin 250 per hari, sedangkan kita bikin ngerender gambarnya kita bikin gambarnya itu ngurangin paling 4 poin per gambar ya. Enggak per gambar, ngurangin 4 poin per 4 gambar. Jadi lebih hemat Gemini AI. Jadi cocok digunakan untuk membuat gambar dengan jumlah yang banyak ya, ilustrasi. Terus kalau Leonardo AI cocok digunakan untuk membuat thumbnail video, tapi harus bijak dalam pemakaian token atau koin. Ya, kalau misalkan dibandingin dari kedua ini, modalnya mirip untuk membuat gambar, tapi Leonardo ini lebih lebih banyak gitu idenya ya. Lebih banyak variannya, lebih sesuai juga, lebih akurat juga. Nah, tapi kekurangannya ada di tokennya. Tokennya ini kita dikasih 150 sehari, sedangkan sekali pakai itu bisa ngurangin 30-40 token ya, atau koin. Jadi kalau misalkan mau buat banyak gambar, aku saranin pakai Gemini AI. Nah, kalau misalkan mau bagus gitu, jadi makanya di sini aku tulis untuk membuat thumbnail. Thumbnail itu kan sekali jadi, bisa aja kita edit manual gitu. Tapi kalau misalkan mager gitu kan, bisa lewat Leonardo AI. Terus yang terakhir ada TTS Maker ya. TTS ini singkatan dari text to speech ya. Biasa digunakan untuk membuat audio dari teks yang sudah kita buat ya. Ini kayak ibarat kita ngetik, habis itu kita bikin pengisi suaranya di sini. Ini bisa ada di website, caranya di website biasanya. Nah, udah dibuat semua ini, udah kita simpan semua ini, kita edit di CapCut, sesuaikan ada background dan suara ininya. Misalkan potongan-potongan dari ilustrasi ini harus pas juga sama ceritanya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya pada video resume kali ini, yang resume terakhir. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Saya Iza Syamil dari jurusan Multimedia Pondok IT mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.